Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Feni Fadila Iska selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Sunengsi, SPD MPD, yang telah mengizinkan kami untuk mendiskusikan materi tentang pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan fenomenologi landasan pedagogik. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan dari kelompok 3, yaitu Denisa Andin Yunizar dengan NIM 2203672 dan Ria Elsanita Sagala dengan NIM 2205118. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, apa itu pengertian fenomenologi? Yang kedua, apa itu macam-macam pendekatan fenomenologi? Yang ketiga, apa itu pengertian pedagogik? Dan yang keempat, apa itu fungsi, manfaat, dan tujuan pedagogik? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama tentang pengertian dan macam-macam pendekatan fenomenologi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Denisa Andin Yunizar. Kepadanya saya persilahkan. Fenomenologis. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dengan asal suku kata phenomenon, gejala atau fenomena. Fenomenologi juga berarti ilmu pengetahuan atau logos tentang apa yang tampak, phenomenon. Jadi, fenomenologi itu mempelajari apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri. Dalam KBBI, fenomenologi adalah ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai ilmu yang mendahului filsafat. Pendekatan fenomenologis memusatkan perhatian pada pengalaman subjektif. Pendekatan ini berhubungan dengan pandangan pribadi mengenai dunia dan penafsiran berbagai kejadian yang dihadapi. Pendekatan tersebut mencoba memahami kejadian fenomenal yang dialami individu tanpa adanya beban prakonsepsi. Pendekatan fenomenologi meliputi 1. Pengamatan, yaitu suatu replika dari benda di luar manusia yang intrapsikis, dibentuk berdasar rangsang-rangsang dari objek. Yang kedua, imajinasi, yaitu suatu perbuatan melihat suatu objek yang sama sekali tidak ada melalui suatu isi psikis atau fisik yang tidak memberikan dirinya sebagai diri, melainkan sebagai representasi dari hal yang lain. Yang ketiga, berpikir secara abstrak, yaitu suatu ide yang dapat dirumuskan dalam suatu definisi. Yang keempat, merasa atau menghayati. Merasa ialah gejala lain dari kesadaran mengalami. Merasa ialah gejala yang lebih dekat pada diri manusia daripada pengamatan ataupun imajinasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fenomenologi adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang tampak mengenai suatu gejala-gejala atau fenomena yang pernah menjadi pengalaman manusia yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mengadakan suatu penelitian kualitatif. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu oleh Ria Elsanita Sagala. Kepadanya saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ria Elsanita Sagala dengan nomor NIM 2205118. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedagogik. Istilah pedagogik yang berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu paidos yang berarti anak dan agogos yang berarti mengantar, membimbing, ataupun memimpin. Definisi pedagogik telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru dan dosen sebagai modal utama dalam menjalankan profesinya. Mudahnya, konsep dasar pedagogik merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk mendidik dan menyelenggarakan pembelajaran. Adapun pengertian pedagogik menurut para ahli, yang pertama menurut M.J. Lesval pada tahun 1980 dapat disimpulkan bahwa pendidikan atau mendidik adalah suatu upaya orang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak ataupun orang
yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Di sini tampak jelas bahwa ternyata pedagogik justru lebih mengutamakan pembimbingan karakter anak untuk menjadi lebih dewasa. Seperti yang diungkapkan oleh Sadullah, bahwa pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu agar mampu mandiri untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya, atau dalam kata lain mengembangkan kepribadiannya sebagai salah satu tugas besar guru selain menyampaikan dan mentransformasikan pengetahuan dalam pembelajaran. Pedagogik juga dapat digunakan secara spesifik untuk target anak atau yang lebih muda dari pendidik karena terdapat pendekatan lain yakni andragogik sebagai pendekatan pendidikan terhadap sejawat atau bahkan yang lebih berumur dari pendidiknya sendiri. Sehingga dapat diartikan bahwa membimbing anak didik layaknya seperti orang tua sendiri merupakan salah satu kemampuan yang harus dibutuhkan oleh seorang guru. Membimbing dan mendidik di sini bukan berarti guru harus menggurui anak didiknya. Justru pendekatan pembelajaran sekarang lebih menengahkan murid sebagai pusat utama dalam pembelajaran, termasuk dalam ranah pedagogis. Artinya, kini guru membiarkan anaknya untuk mengeksplorasi sesuatu, namun tetap menjaga, memperhatikan, dan membimbingnya dari belakang. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tempat dan waktunya dipersilakan. Sebagai ilmu dan kompetensi yang fokus terhadap pendidikan dan keguruan, tentunya pedagogik memiliki tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan erat dengan pendidikan. Adapun fungsi pedagogik menurut Kurniasi tahun 2017 halaman 20, yaitu yang pertama untuk memahami fenomena pendidikan atau situasi pendidikan secara sistematis. Yang kedua, memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik. Yang ketiga, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak, yaitu kesalahan konseptual, teknis, dan kekeliruan yang bersumber dari kepribadian pendidik. Yang terakhir adalah mengenai diri sendiri, melakukan koreksi. Dari penjelasan tersebut, pedagogik berfungsi untuk melakukan langkah-langkah yang bertujuan meningkatkan pedagogik. Adapun manfaat pedagogik, berbagai hasil atau kegunaan yang dapat diraih melalui pedagogik tentunya berkaitan erat dengan tujuan pendidikan. Menurut Kurniasi tahun 2017 halaman 20, manfaat pedagogik adalah yang pertama memanusiakan manusia, menjadikan seorang dewasa demi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, agar anak atau peserta didik di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan, sehingga kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri, dapat hidup secara bermakna, dan dapat turut memuliakan kehidupan. Yang ketiga, membantu peserta didik mempertanyakan dan menentang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi. Yang terakhir, mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Nah, tujuan dari pedagogik itu sendiri untuk mendapatkan hasil positif sebagaimana yang diharapkan. Perlu diperhatikan bahwa pedagogik mempunyai tujuan pula. Menurut Kurniasi tahun 2017 halaman 15, tujuan pedagogik adalah memanusiakan manusia dan menjadikan seseorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang dan menjadikan seseorang menjalani hidup dengan bahagia. Dengan kata lain, tujuan pedagogik masih berbarengan dengan hakikat pendidikan sendiri sebagai pengubah yang diharapkan mampu membuat peserta didik mengembangkan potensi diri. Dapat disimpulkan bahwa pedagogik adalah segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing peserta didik yang lebih muda untuk memaksimalkan potensi diri baik secara kognitif atau kemampuan nalar dan ilmu pengetahuan, maupun dari karakter agar menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha tersebut termasuk pengelolaan pembelajaran, bahasa, atau cara menyampaikan materi supaya mudah dipahami dan diserap oleh peserta didik, penguasaan kelas, dan sebagainya. Menurut uraian tersebut, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa fenomenologi adalah sebuah metode penelitian, sedangkan pedagogik, ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan fenomenologi, landasan pedagogik adalah suatu upaya orang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan.
Rasanya sudah cukup jelas presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.